Sabdamu Tuhan bagai dirus-dirus hujan yang turun membasahi tanah yang gersang, membawa kesegaran dan kesuburan. Demikianlah sabdamu dalam hati kami. Sabda Tuhan Allah yang menyegarkan jiwa dan roh kami. Tuhan, bimbing kami supaya kami mengasihi, menyukai, dan terus setia melakukan firman. Ini doa kami Tuhan, terangilah mata hati, pikiran dan seluruh hidup kami kepada firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa jumpa lagi dalam ibadah kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat 2, serta saudara kita berganti-gantian sampai ayat yang terakhir. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela
perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, ini khususnya Bapak-Bapak ini. Ada nggak dari antara Bapak-Bapak ini suka memancing? Ada, angkat tangan. Ada hanya satu orang. Yang lainnya ini suka memancing apa ini ya? Mancing ribut. Mancing ribut sama bini pula ya kan? Hati-hati kalau bapak-bapak mancing ribut sama istri bahaya. Karena ibu itu adalah yang terhebat di alam semesta ini. Ibu-ibu ada yang suka memancing? Ada? Ya bisa jadi ada kan? Karena gak semua juga bapak-bapak ini suka memancing. Ibu-ibu juga begitu, gak semua ibu-ibu suka memasak. Ada juga ibu-ibu malas memasak. Repot katanya. Petuhoron ikut belajar bagi-bagi, ikut cucian piring, ikut cucian balama, cucian segala macam. Magang-magang itu hormon menjadi. Baru asal repot dibuat manusia belum dipisah. Itu kan? Kalau dibuat belum dipisah, sarge komisi. Mari kita makan. Saya makan pada kolok-kolok. Pola mencibir. Biasanya pemancing akan dinilai kehebatannya oleh orang lain dari hasil pancingannya. Dia dong sada ama-ama, lamai mana makail, marbornya mana di Thailand ini mulai jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Mulanya mana sejauhnya Holland Wekor masih baru namin dapur HP buhinya bertahun nggak bencul-bencul dengan hati alur promit untuk agas sahabat dijawab suku natai mana apa hasil pancingan apa bereng sih tidak beri bereng bentuk dua ekor masih namin besok abang bisa pergi lagi mancing. Kata ibu ini, masak cuma 2 ekor aja itu pun kecil-kecil. Tak boleh lagi bapak besok mancing ya? Kenapa mak? Kenapa tak boleh? Kenapa bapak melarang? Itu kan hobiku. Karena aku sarangnya. Aku sayang padamu pak. Kasihan kali bapak digigit-giginya di situ satu malam. Cuma dapat segini ya. Mending bapak kita buat aja di rumah kolam. Bapak nanti sepuas-puasnya di situ mancing. Kita bikin ikan yang besar-besar ini. Karena sensasi memancing itu bapak ibu katanya, saya juga tidak terlalu hobi memancing. Katanya sensasi memancing itu adalah pada saat menarik. Ya, pada saat menarik ikan atau sesuatu lah. Kadang-kadang ular juga. Kadang-kadang saat terjebik. Pada saat menarik itu di situ dia sensasinya. Jadi itu tuh pas dengan koordinat kan, coba aja kolam, bikin di situ ikan yang gede-gede, pancing. Udah dapat, lepaskan mata kailnya, masukkan lagi ke kolam itu, besok lagi pancing lagi, ya kan? Puas, dan pola dia gini, ya. Iya, ini kalau mau coba di rumah sama bapak ibu silahkan, tapi saya akan menghancurkan. Jadi hasil ini yang paling penting. Ada kamu mulai kosong sampai berdua au lah ahli memancing kita.
Waduh hasil. Tadi dalam hasil pancingan ini 3 kilo dapat nama nomor kayu. Ada orang tak punya pengalaman. Hanya tumben-tumbenan aja dia pergi memancing sama kawannya, terdapatnya si bahu 40 kiloan. Mekel mainan aja betul. Si kira sudah tahu pak, bergam oleh. Astagfirullah nabi si bahu tinggi. Senangkan aku pak. Besok papa pergi lagi ya. Aku kasih pun autan sama bapak, sama antinya sekaligus batu lagi. Gak boleh dicujui ya mantai akannya, tapi gak hasilnya. Di dalam kehidupan kita, ini perkara mencala ikan sama saja dengan memancing. Petrus atau Simon Petrus dengan 2 orang sahabatnya, 2 orang konconya, yaitu Yohanes dan Yakobus. Dan semalam-malaman dikatakan di sini, semalam-malaman mereka pergi mencari ikan dengan 2 perahu. Tetapi sangat disayangkan, perahu mereka pergi penuh, pulangnya kosong. Kok bisa? Ya, waktu pergi mereka bawa makanan, bawa minum, bawa snack, ya. Ternyata waktu pulang nggak bawa apa-apa, ada kosong, nggak ada ikan. Kita akan melihat di sini bagaimana hal ini bisa menjadi sebuah keajaiban, sebuah mukjizat yang dialami oleh murid-murid Yesus yang pertama. Kita lihat sejak dari ayat pertama Bapak Ibu ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Ya, Danau Genesaret ini tidak lain tidak bukan adalah Danau Galilea. Danau Kineret itu sama Bapak Ibu ya, jadi tidak beda. Satu pada semua tahu tuh kan. Maulus lillahi numpang tausi lillahi dapat lillahi tautu tausi lillahi. Tapi ilmu dotomi kan tergantung dia dari mana dia daerahnya. Maka orang-orang Genesaret menyebut danau itu danau Genesaret. Secara umum disebut sebagai Danau Galilea. Yesus sedang berdiri di pantai itu dengan satu misi, dengan satu maksud, dengan satu tujuan, yaitu untuk memberitakan firman Allah. Lalu ia melihat 2 orang, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Lalu ia naik ke dalam salah satu perahu itu dan diceritakan di zona Manina prosesnya. Tapi kita yakin Yesus yang berdiri di pantai itu, dia menyapa murid-murid, dia menyapa ketiga orang ini. Waktu itu belum murid ya, si Petrus, Yakobus, Yohanes, dan murid berbeda sisi atau dengan sida. Pasti minta izin dulu. Pakai baju perlu-perlu ulu-ulu. Pakai maguru, pakai mak. Inas Petrus. Puasa. Mengapa Yesus meminjam perahu Petrus? Kalau kita lihat dari ayat 1, berbondong-bondong, berkerumun orang di sekeliling Yesus. Yesus terdesak. Tidak ada tempat lagi. Tidak ada rumah yang muat.
pantai. Ya, kira-kira begitu ya. Kalau dibiarkan lama-lama mungkin Yesus juga bisa terperosok ke danau itu. Jadi karena dilihatnya ada di situ perahu, dan perahu itulah menjadi mimbar, menjadi tempat Yesus mewartakan, memberitakan firman Allah. Lalu dikatakan setelah ia naik daripada salah satu perahu itu, yaitu perahu si Simon, maka Yesus menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Inilah yang luar biasa dari Kristus. Tidak pernah Kristus menolak siapapun yang datang untuk mendengarkannya. Tidak pernah Yesus meminta upah dari siapapun di mana Kristus memberitakan Injil. Di mana saja Kristus berada, itu menjadi tempat baginya untuk memberitakan Injil. Maka ia duduk, ia mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Jadi menjadi pertanyaan, kenapa Yesus di perahu itu dia tolakkan ke dalam atau lebih jauh dari pantai? Ternyata suara Yesus luar biasa. Saya tak tahu, saya sekarang yang khotbah di sini di depan ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semua bisa mendengar dengan clear, dengan jelas? Saya tak tahu. Karena kita lihat tadi, maaf ya, sound kita yang tidak seberapa ini sudah mulai mengkokok. Kayaknya sudah perlu di declean atau di apa ini namanya, di daya ya, biar bersih. Karena mungkin sudah ada kotor-kotor. Yesus yang berbicara dari perahu di pantai itu, semua orang yang ada berkerumun di pantai itu mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Ini luar biasa. Gak pakai doa, gak pakai sistem 5 ribuan. Karena di sini kita lihat Yesus sebagai guru agung. Yesus memahami kondisi situasi yang ada di sekelilingnya. Maka angin laut yang berhembus ke darat, itulah yang begitu efektif menyampaikan suara Yesus, pengajaran Yesus kepada orang banyak. Walaupun beribu-ribu orang di tepi pantai itu, mereka semua dapat mendengar pengajaran Yesus sebagai bukti belas kasihan Kristus kepada semua orang yang datang kepadanya. Kita melihat Bapak Ibu, luar biasa daripada pengajaran Kristus ini. Walaupun di sini tidak disebutkan apa yang diajarkan oleh Kristus, tetapi kita percaya bahwa pengajaran Kristus itu adalah senantiasa memberitakan pertobatan, adalah senantiasa mengajak orang-orang Yahudi supaya mereka kembali kepada Bapa, kembali kepada Allah, kembali kepada firman Tuhan. Pada umur 12 tahun, kita tahu sama-sama umur 12 tahun, Yesus berdebat, Yesus berdiskusi, Yesus bersoal jawab dengan siapa Bapak? Di bait suci pada umur dia 12. Bayangkan, umur 12 tahun Kristus sudah berdebat dengan ahli-ahli Taurat di bait suci. Tetapi ketika di umur yang sudah 30 tahun, di umur di mana seorang itu sah, resmi
diterima sebagai seorang imam atau seorang pengajar, maka Yesus begitu senang untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang hina, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang rendah. Maka di minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Kristus ketika dia di rumah ibadat itu, ia membacakan Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Bagi orang-orang buta penglihatan, bagi orang-orang lumpuh kesembuhan, bagi orang-orang tertawan kebebasan, kelepasan, dan bagi orang-orang berdosa anugerah pertobatan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, inilah yang selalu disampaikan oleh Kristus dimanapun dia berada, bagaimanapun metodenya, caranya, yang selalu Yesus sampaikan adalah pembebasan, kehidupan, keselamatan bagi semua orang yang datang kepadanya. Berduyun-duyun, berkerumun orang, bahkan dia sampai terdesak di tepi pantai, tapi Yesus tidak marah. Yesus mengambil satu solusi, yaitu dia naik perahu dan dia tolakkan perahu itu ke tempat yang lebih dalam. Saudara-saudaraku dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang keempat kita lihat di sini, setelah selesai berbicara, setelah selesai mengajar, maka ia berkata kepada Simon, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Yesus mengetahui keadaan ini. Yesus mengetahui pengalaman Simon, Yakobus dan Yohanes. Mereka membutuhkan ikan untuk kehidupan mereka, kehidupan keluarganya. Karena itulah Yesus menyuruh, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalanmu. Melalui satu perintah ini, Yesus mau melihat ketaatan mereka. Yesus mau menyatakan kuasanya, mukjizatnya atas mereka. Lalu Simon dengan logika menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Bayangkan bekerja keras. Artinya di sini seluruh daya upaya kami, seluruh pengalaman kami, seluruh tenaga kami telah kami habiskan untuk menjalankan ikan, tetapi kami tidak dapat apa-apa. Jadi pada saat itu kondisi Simon, kondisi Yohanes, kondisi Yakobus, mereka sedang kelelahan. Lalu jadi tutup. Dan berdoa benesida sebenarnya sudah betul-betul mereka kerahkan seluruh yang mereka punya. Nah istirahat namanya sudah pulang, menguduh. Alai aja sama dulu sih. Tetapi, nah kita lihat ini. Di awalnya Petrus mau menolak Yesus, tapi dia segan, dia sungkan. Lalu dia katakan lagi, tetapi Allah mau bersuruh kami, maka kami akan lakukan. Akan kami tebarkanlah jalan ini juga. Nah ini luar biasa. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, jodoh kita yang menjual, kan? Menjual kata Tuhan ini dengan berbagai-bagai alasan.
pada isomon cerita-cerita itu kalau terlambat gak jalan satu sekolah. Puasa terlambat kok nggak corona. Macet pak tadi di jalan. Macet di jalan. Iya pak. Tapi rumahmu dekat sini ya paling 100 meter dari sekolah ini. Iya pak, betul. Tapi aku tadi disuruh mama dari Kampung Lalang belanja. Dari Kampung Lalang aku kena macet. Asumnya masih macet masih. Roma corona, kau nggak kreatif kali. Semalam alasanmu macet, hari ini juga alasanmu macet. Kalau bikin alasan itu yang kreatif sedikit. Maksudnya bu, carilah alasan yang lain. Iya suhunya terlambat manusia mah. Kenapa terlambat lagi? Udah setengah jam belajar lagi. Guru, berbadai bapak guru mamaku. Loh, bapak mama aku berkelahi kalau yang terlambat ini rumahmu 100 meter aja dari sini. Bagaimana aku tak terlambat bu? Bapak mamaku berantem. Terus saya maju mereka tidak satu sama mamaku, satu sama bapakku. Apa yang aku pakai bu? Kreatif. Jadi mau alasan leburan domoi baiklah. Bisa kita mencari-cari 1000 alasan. Tapi bagaimanapun alasan kita, coba kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Petrus. Malu jangan ngapar sama hilang kami. Hirgodok gugu pengasu alai tahe ala odo persuruhan apapun akan kami lakukan. Walaupun 1000 macam alasan kita Bapak Ibu untuk tidak mendengarkan firman Tuhan, untuk tidak meresponi panggilan Tuhan, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Tapi karena inilah sebenarnya, jangan karena manusia. Lakukan kebaikanmu, lakukan ibadahmu, lakukan amal apapun. Lakukanlah semuanya bukan karena manusia, tapi karena Tuhan yang menyuruhku, Tuhan yang menyuruh. Kalau kita semua punya komitmen seperti ini, maka terjadilah mukjizat dalam hidup kita. Kita akan melihat Tuhan bekerja lewat keletihan kita, lewat masalah kita, lewat keputusasaan kita. Maka kita akan lihat Tuhan bekerja dengan caranya. Apa yang dilakukan mereka? Setelah mereka melakukannya, dijoloni akan surma tak beribu-ribu dari topi Daudi, topi pantai, topi Daudi. Nampak nyata sebuah mukjizat. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga cara mereka mulai goyah. Luar biasa. Akhirnya mereka berhasil malu jaga sendiri, hilang semua kepenatan, hilang kesedihan mereka, yang ada bersukacita. Alam udah muni akadeki sampai di Robinson jalan
nunga naik marudana. Dungi di korama akadonganna dari topi pantai ini. Asa mengurupi. Jadi di dok hukma dua si berdahului. Hampir tenggelam. Hampir tenggelam. Berarti ngahira-hira 5 cm nama. Siap permukaan air. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah ini sangat luar biasa. Walaupun tidak disebut di sini sebuah mukjizat. Bahkan di dalam kitab yang lain, kitab Injil yang lain tidak ada dicatat cerita ini. Hanya Lukas yang mencatat. Di Matius tidak dicatat. Markus tidak mencatat. Yohanes tidak mencatat. Hanya dicatat oleh Lukas. Peristiwa ini membuat takjub, terhalong, longan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun bersungkur di depan kaki Yesus, di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan kiamat dia mulai seumur kami mencara kami di sana. Tak kiamat yang kami menurut nasa. Kira-kira begitu. Belum pernah terjadi seperti ini. Sebentar mencara, hanya dalam jarak 100 meter ke sana, ke kedalaman sana, langsung penuh 2 perahu. Tidak tahu kita kalau sekarang itu berapa ton itu ikan. Belum pernah terjadi seperti itu. Maka takjub, rasa takjub Simon Petrus membuat dia tersentak, tersadar bahwasanya orang yang menyuruhnya, orang yang memerintahnya itu bukanlah manusia biasa. Ubah ini duduk di surga. Tuhan mau berjodoh duduk lagi di ayat 5. Guru, itu kan? Ayat 5 dikatakan guru. Kami sudah bekerja keras, tak ada hasil. Tetapi kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan. Tuhan, dah bawa siapa? Air berdosa doa. Timbul kesadaran di dalam diri Petrus. Dia melihat kepada dirinya sendiri bahwa orang yang di hadapannya ini bukan orang sembarangan, bukan manusia biasa, bukan seperti imam-imam, guru-guru yang lain. Ini seseorang yang berbeda karena perkataannya berkuasa. Perkataan Kristus berkuasa bukan hanya di darat, tetapi firman Kristus berkuasa di laut, berkuasa di danau. Semua makhluk hidup taat kepada perintah Yesus. Itulah sebabnya Simon Petrus menyadari itu semua dan dia berkata, Tuhan, jauhlah engkau daripada ini wajar. Pada saat itu Petrus memandang dirinya dengan negatif. Banyak orang memandang dirinya dengan negatif sebelum seseorang itu menerima firman Tuhan, sebelum seseorang itu diubahkan oleh firman Tuhan, maka seseorang itu akan menilai dirinya dengan negatif. Orang yang menilai dirinya dengan negatif itu seperti ini. Tetapi orang yang menilai dirinya secara positif, dia akan memiliki respon yang berbeda. Harusnya bagaimana respon yang positif dari kita Bapak Ibu?
Mulut sadari do diberkahi ka jelema berdosa. Respon negatif nanti Tuhan do manusiana berdosa Tuhan. Itu negatif. Respon yang positif bagaimana Bapak Ibu? Ali Tuhan, roh aku Tuhan. Itu ya. Oh Tuhan, dekatlah kepadaku. Atau Tuhan, biarlah aku dekat kepadamu. Aku orang berdosa. Itulah kita orang Kristen, itulah kita orang percaya. Semakin kita menyadari hidup kita, menyadari diri kita, menyadari dosa-dosa kita bukanlah lagi jauh dari Tuhan. Malah kita harus semakin bersuruh, kita harus semakin datang kepada Tuhan. Kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Aduh, kurang dosa 10.000. Lah harus 10 juta. Harus kita datang mendekat kepada Tuhan. Maka ayat 9 dikatakan, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini adalah panggilan Tuhan, panggilan Yesus yang pertama kepada 3 orang yang menjadi muridnya, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah orang-orang biasa yang dipanggil oleh Tuhan dari pekerjaan mereka untuk pekerjaan yang lebih baik. Dari pekerjaan mereka yang duniawi kepada pekerjaan rohani. Maka sebelum Yesus menjadikan mereka muridnya, sebelum Yesus menjadikan mereka sahabat-sahabatnya, maka Yesus berkenan menyatakan mukjizat dalam kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, seumur-umur hidup kita lah saya katakan, ada kita di sini yang sudah 50 tahun, 60 tahun umurnya, bahkan lebih. Apakah kita pernah mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita percaya bahwa panggilan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita? Panggilan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena bagi Tuhan, yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan, bukanlah karena dia hebat, karena bertitel, karena punya gelar, atau punya latar belakang darah biru, atau punya latar belakang pejabat, orang kaya. Tidak. Kita lihat bagaimana Tuhan memanggil mereka dari yang mampu, dimampukan Tuhan. Dari orang-orang yang berdosa dipanggil Tuhan, dilayakkan Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Itulah kita. Bukan orang yang tidak berdosa, bukan orang yang sudah suci kita ini baru dipanggil Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang yang bertobat dan disucikan oleh anugerah Tuhan. Maka jangan katakan Bapak Ibu, ketika kita dipanggil oleh Tuhan dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah tugas tanggung jawab, aduh, berdosa orang buaya di sini. Si Harun langsung berdosa. Ada kita di sini yang tak berdosa. Kita dipanggil oleh Tuhan sama seperti Tuhan memanggil Petrus, Yakobus dan Yohanes
supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati dan kita pun menjadi saluran berkat Tuhan. Lihat di ayat 11. Dan sesudah mereka menyelam perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Ini sangat ironis sebenarnya. Mereka harus meninggalkan, bayangkan mereka sudah capek-capek, sudah senang. Dengan begitu banyak ikan ini mungkin mereka sudah hitung. Ini kira-kira 2 ton, 4 ton ini kali sekian. Kita dapat duit sekian. Tetapi ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjadi penjara manusia. Mereka tinggalkan segala sesuatu, ditinggalkan semua ikan-ikan, ditinggalkan jalannya. Lalu mereka dengan lapar dan haus, mereka mengikut Yesus. Apa pelajaran dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Biasanya manusia setelah manusia kenyang, setelah manusia sukses, setelah manusia kaya, setelah orang berhasil, kebanyakan lupa kepada Tuhan. Kebanyakan meninggalkan Tuhan. Itu fakta. Jarang ada orang seperti ini di dalam sukses, di dalam keberhasilan, di dalam situasi berkat, justru meninggalkan semua berkat-berkat itu demi datang kepada Kristus. Bagaimana dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Jangan kesuksesan itu menghalangi kita. Jangan harta kekayaan duniawi menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Harus rela. Ada seorang pendeta bersaksi, lulusan dari Jerman. Dia ambil kuliah Jerman dari keluarga yang sangat miskin orang tuanya. Tetapi dia dapat beasiswa karena pintar, dia belajar di Jerman. Dia mengambil sebuah jurusan yaitu microchip. Microchip yang ditanam di handphone. Kira-kira 30 tahun yang lalu, sebelum handphone kita sekarang, smartphone ini muncul. Jadi sudah diprediksi, smartphone ini bakal meledak di seluruh dunia. Gajinya di sana, Bapak Ibu Saudara, per bulan 1 miliar lebih, hampir 2 miliar. Orang ahli seperti dia jarang. Lalu suatu hari dia mendapat panggilan Tuhan di dalam sebuah ibadah. Sebenarnya dia awalnya ateis, sebenarnya dia awalnya tidak terlalu percaya kepada Tuhan. Tapi itulah Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hati siapa saja yang diinginkan. Lalu terpanggil hatinya untuk menjadi hamba Tuhan, untuk belajar, untuk kuliah. Lalu diberitahukan kepada ayahnya, Pak, aku mau mengambil perkuliahan, saya mau jadi pendeta. Apa dikatakan bapaknya? Anak sialan, anak kurang ajar. Kau pergi sekolah jauh-jauh ke Jerman supaya hidup kita lebih sejahtera, supaya hidup kita lebih makmur. Sekarang kau sudah punya gaji besar, sudah sukses, sudah berhasil. Malah kau sekarang mau jadi pendeta, kau tidak dapat pekerjaan. Terus bentrok sama orang tuanya. Dan ceritanya hampir menjelang ajal, barulah orang tuanya dapat menerima dan percaya kepada Yesus. Ini cerita seorang pendeta reform, orang Chinese. Jadi dia tinggalkan pekerjaannya itu, dia tinggalkan gajinya yang luar biasa itu untuk datang ke Indonesia menjadi seorang pendeta yang bahkan dikatakan uang sekolah anaknya pun kadang mudah-mudah, kadang nunggak-nunggak. Kan bodoh. Betul nggak Bapak? Bodoh kan?
gaji enak, pekerjaan mapan, kok ditinggalkan demi panggilan Tuhan? Iya Bapak Ibu, itu bodoh atau gimana itu? Nah ini kita lihat ini firman. Orang yang meninggalkan segala sesuatu demi Kristus akan mendapatkan berlipat-lipat ganda lebih daripada apa yang dapat diterimanya dari dunia. Maka disinilah Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka dipercayakan oleh Kristus melalui sebuah panggilan supaya mereka diberkati hidupnya, menjadi berkat mereka kepada semua bangsa di bumi. Dan kita tahu Bapak Ibu, seluruh muka bumi ini menjadi diberkati Tuhan karena murid-murid Yesus memberitakan tentang Dia. Maka hidup kita pun Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil Tuhan hari ini sebagai umat-umat percaya. Kita dipanggil Tuhan dari pekerjaan kita, dari berbagai usaha, aktivitas, kesibukan kita sehari-hari. Marilah kita mau mendengarkan panggilan Tuhan. Marilah kita mau bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Walaupun tidak semuanya dipanggil menjadi pendeta, tidak semua orang dipanggil menjadi misionaris. Ada juga yang dipanggil di dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain, bahkan yang sangat berisiko bagi nyawanya. Tetapi semua pekerjaan itu harus kita kerjakan dengan iman, harus kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita percaya, sebagaimana Lukas 6 ayat 38, kita akan diberkati oleh Tuhan. Lebih daripada apa yang kita pikirkan, apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita kerjakan, kita akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Karena itu, pergilah, nyatakanlah kasih Allah, kasih Kristus di dalam kehidupan. Engkau akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami semua adalah murid-murid-Mu. Kami semua adalah sahabat-sahabat-Mu yang Engkau panggil supaya kami pergi dan supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana Abraham yang Engkau panggil, Engkau jadikan menjadi bangsa yang besar, Engkau berkati dia, menjadikan namanya masyhur, dan olehnya semua bangsa di muka bumi peroleh berkat. Maka Tuhan, hari ini kami pun mau diberkati oleh Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah kami ya Bapa, lewat segala apa yang kami pikirkan, doakan, lakukan, semua yang berkenan kepada Tuhan. Berkatilah kami, dan kami pun akan menjadi berkat bagi banyak, supaya terpujilah nama Tuhan, supaya termasyhurlah nama-Mu di seluruh muka bumi ini. Bimbing kami Tuhan untuk datang kepadamu seperti Petrus dalam kelemahan-kelemahan dosa, kejahatan. Kami mau datang dengan kesadaran diri bahwa kami orang yang berdosa, yang membutuhkan Tuhan, yang memerlukan Kristus sebagai juru selamat dan pembebas kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau tinggalkan segala sesuatu dan kami akan mengutamakan untuk melakukan, meresponi panggilan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang bersuka cita dalam firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. 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 Suka hati.
bernyanyi, siapa memberikan persiapan kedua kali.